Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrate dengan NIM 20014140003, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo, semester 4 kelas A. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video micro teaching ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik. Nah, baiklah, ini adalah pemetaan kompetensi dasar dan indikator adapun bahasa Indonesia kompetensi dasarnya yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya yaitu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. IPA, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikatornya yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Membuat bagan atau peta konsep tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, adapun tema yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, kelas 5 muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Adapun materi bahasa Indonesia itu pokok pikiran, materi IPA menggolongkan jenis hewan berdasarkan makanannya. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, mengamati, dan tanya jawab. Sistem penilaiannya yaitu secara tertulis, yaitu soal pilihan ganda. Oke, adapun metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu ceramah, mengamati, dan tanya jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Amin. Amin. Nah, adapun muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, adapun materinya yaitu pengertian pokok pikiran, dan IPA, adapun materinya menggolongkan jenis hewan berdasarkan makanannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, saya absen dulu ya. Amalia Noviani. Hadir, Bu. Nur Fadilla. Hadir, Bu. Dia Sulpatni. Hadir, Bu. Nur Sri Hafifah. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca dan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Setelah menganalisis teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Setelah menyaksikan video tentang jenis-jenis hewan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat bagan atau peta konsep tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya secara benar. Nah, ide pokok, istilah lain ide pokok sangat banyak, antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah atau masalah utama. Nah, adapun pengertian pokok pikiran yaitu pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok juga disebut sebagai pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki suatu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal
tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok-pokok atau gagasan pokok. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf tersebut yaitu yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf, yang kedua menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, selanjutnya untuk materi ilmu pengetahuan alam, yaitu penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, karnivora atau hewan pemakan daging, dan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Adapun ciri-ciri hewan herbivora antara lain memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Yang kedua, tidak memiliki gigi taring. Yang ketiga, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Yang keempat, ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan herbivora. Nah, dari kalian ada yang tahu salah satu gambar dari gambar ini itu gambar hewan apa? Sapi, Bu. Nah, ada sapi. Terus apa lagi? Kelinci. Kambing, Nah, kambing. Terus apa lagi? gajah, Gajah. Bu. Kelinci. burung, Nah, ada burung pipit dan burung kakak tua. Dan yang terakhir ada kelinci ya. Jadi semua hewan-hewan ini merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Ciri-ciri karnivora antara lain yaitu memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk menggoyak daging. Yang kedua, ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Yang ketiga, biasanya memiliki indera penglihat, pencium, dan pendengar yang sangat baik. Nah, ini adalah gambar-gambar hewan karnivora. Dari gambar ini, kalian bisa melihat gambar apa? singa, Singa. Apalagi? Ada harimau, terus apalagi? Anjing. kucing, ikan hiu, Baik, ada anjing, kucing, ikan hiu, dan burung elang ya. Jadi, semua hewan ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, selanjutnya hewan pemakan segalanya atau omnivora. Hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging atau yang memakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan lain. Adapun ciri-cirinya yaitu susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi seri untuk memotong makanan. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan pemakan segalanya atau omnivora. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada gambar ayam, bebek, tikus, Monyet. beruang, ada monyet, dan ada rubah. Nah, baiklah, dari yang telah Ibu bacakan tadi, masih ada yang kurang dipahami? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Jadi, hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan makanannya ya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, adapun tadi cara-cara untuk menentukan pokok pikiran dalam paragraf yaitu yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf,
Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, di akhir, dan kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, baiklah. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Baiklah, karena tidak ada, saya rasa semuanya sudah paham ya. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu paragraf merupakan pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok juga disebut pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Terus hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.